Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di materi struktur kontrol percabangan. Ya, walaupun di semester genap ini kita tidak jadi belajar tatap muka, kita masih belajar dari rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kita doakan yang terbaik untuk negara kita. Oke, balik ke topik. Struktur kontrol percabangan dalam Pascal ada beberapa kondisi. Nah, yang akan kita pelajari saat ini yaitu tentang kondisi percabangan if then. Percabangan kondisi if then dalam Pascal. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita ke materi inti, ada introduction nih. Jadi ada sebuah kasus, seorang balita berumur 3 tahun harus memperoleh vaksinasi secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali. Menurut aturan kesehatan, balita berumur 0 hari sampai 1 tahun mendapatkan vaksinisasi berukuran 10 cc. Balita umur 1 tahun lebih hingga 2,5 tahun harus memperoleh vaksinisasi berukuran 15 cc. Dan balita yang berumur di atas 2,5 tahun ke atas hingga 5 tahun harus divaksin secara berkala, setahun sekali dengan ukuran obat 25 cc. Oke, bagaimanakah caranya agar komputer mengerti dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Dibutuhkan perancangan algoritma yang memungkinkan komputer mengenali beberapa kemungkinan kondisi yang muncul dan mampu menentukan keputusan serta proses yang tepat. Apa dan bagaimana teknik dalam menulis kontrol percabangan dalam Pascal? Mari kita pelajari materi ini. Oke, percabangan kondisi if then dalam Pascal. Nah, perhatikan foto ini. Ini merupakan format dari konsep dasar ya dari percabangan perintah if then. Jadi di sini the if ada kondisi yang kita inginkan, setelah itu then, terus begin and kode programnya, terus terakhir end. Nah, ini ada penjelasan. Kondisi berperan sebagai penentu dari struktur percabangan ini. Jika kondisi terpenuhi menghasilkan nilai true atau benar ya, kode program akan dijalankan. Jika kondisi tidak terpenuhi menghasilkan nilai false. Tidak terjadi apa-apa gitu. Nilai false itu salah berarti ya. Tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, kondisi biasanya terdiri dari operasi perbandingan, misalkan apakah variabel A berisi angka 10 atau lebih dari angka 10 seperti itu. Atau variabel password berisi string rahasia gitu dan lain sebagainya sesuai dengan konteks yang kita inginkan gitu. Oke, bagian yang ditandai dengan begin dan end merupakan blok kode program yang akan dijalankan seandainya kondisi bernilai true. Setelah itu, Pascal akan lanjut mengeksekusi kode program di bawahnya. Oke, sampai sini masih bingung? Oke, kita lanjut ke contoh kode programnya aja langsung ya. Nah, ini contoh kode program yang sudah dituliskan di aplikasi Pascal. Nah, ini programnya. Nama programnya kita namakan if then ya. Nah, ini uses CRT. Nah, ini untuk format bakunya udah dijelaskan di sebelum materinya, materi sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan masih ada yang bingung, silakan cari lagi, silakan review lagi materinya gitu. Nah, ini ini variabel, kita gunakan variabelnya nilai gitu. Begin dan end ini kode programnya ya, tadi sudah dijelaskan gitu. Nah, di sini kita akan menginput nilai, makanya di sini ada masukkan nilai UAS Prokdas Anda gitu. Perintah readline ini untuk menginputkan nilai. Nah, ini if, ini kondisinya itu lebih besar dari 70.
then terus begin. Nah, ini right. Nah, kalau misalkan yang nilai kita inputkan itu lebih besar dari sama dengan 70, maka akan keluar outputnya Anda lulus gitu. Nah, ini penjelasannya ya. Kode program di atas meminta input dari pengguna menggunakan perintah readLearn, lalu disimpan ke dalam variabel nilai. Variabel nilai selanjutnya diperiksa menggunakan kondisi if 70. Dengan menulis if 70 artinya diperiksa apakah variabel nilai lebih dari sama dengan 70. Sebagai contoh, 80 kita misalkan kita masukkan 80 gitu, sesuai dengan kondisi. Itu bakal menghasilkan nilai true dan akan ada outputnya Anda lulus. Jika kita masukkan 65 itu tidak sesuai dengan kondisi dan akan tidak keluar apa-apa hasilnya atau outputnya tidak ada apa-apa gitu ya, sudah dijelaskan sebelumnya gitu. Oke. Untuk kita membuktikannya kita akan langsung ke programnya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah kita masukkan, kita ketik dan kita compile dulu baru kita run, maka hasil outputnya seperti ini tampilannya. Anda disuruh memasukkan nilai. Nah, misalkan kita masukkan nilai 80, setelah itu enter dan hasilnya Anda lulus gitu. Jika kita memasukkan nilai kurang dari 70, misalkan 65, kita enter maka hasilnya tidak ada gitu. Oke, thank you. Nah, untuk lebih jelas coba kita langsung ke programnya ya. Oke, jadi coba di sini. Oke, di sini misalkan ya. Ini program yang tadi sudah kita ketikkan. Kita compile dulu untuk memastikan bahwa sintak yang kita tuliskan atau kode yang kita tuliskan itu benar gitu. Nah, ini compile successful, press any key. Oke, gitu. Nah, setelah itu kita run. Nah, masukkan nilai UAS Prokdas Anda, misalkan 75. Setelah itu enter dan hasilnya Anda lulus. Oke. Misalkan kalau kurang dari 70 ya 50, kita enter, tidak terjadi apa-apa gitu. Oke, sekian dari materi ini. See you, semoga bisa dipahami gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan via WA atau bisa ke sekolah gitu dengan janjian dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.